Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes Panakukang Angkatan 2014 kelas A ingin memperkenalkan sedikit profil dan sejarah kampus kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, Anissa Putri. Saya Dr. Rahayu Kuir. Saya Tika Ardianti. Dan saya Munira Abbas. Stikes Panakukang didahului oleh dua program studi, yaitu Diploma 3 Keperawatan dan Diploma 3 Perekam Medis, dan dikelola oleh Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Diploma 3 Perawat didirikan sejak tahun 1991 dengan nama Akper Panakukang Makassar. Diploma 3 Rekam Medis didirikan sejak tahun 1998 dengan nama Apikes Panakukang Makassar. Dalam perkembangannya, dengan tuntutan dunia keprofesionalan, maka diselenggarakan program studi S1 Keperawatan. Kemudian program S1 Keperawatan digabungkan dengan program studi D3 Rekam Medis dan D3 Keperawatan yang dinamakan Stikes Panakukang Makassar. Pada tahun 2009, maka program D3 Keperawatan mendapatkan akreditasi C, program D3 Perekam Medis mendapatkan akreditasi B, dan program S1 Keperawatan dengan akreditasi C. Pada tahun 2011 berdirilah program studi Profesi Nurse Stikes Panakukang Makassar, dan sampai saat ini Stikes Panakukang menyelenggarakan 4 program studi, yaitu D3 Rekam Medis, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse. Itulah sedikit sejarah singkat tentang Stikes Panakukang Makassar. Sekarang kami akan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di Stikes Panakukang Makassar. Let's go!
Pertama, kita klik ini aksesnya pasien baru. Nah, form yang variabel semua yang terdapat di pasien baru, di sini bisa kita lihat ada nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Query-nya yaitu nomor rekam medis. Sedangkan pasien lama, query-nya di kode pasien. Kita lihat. Nah, di sini query-nya di kode pasien. Variabelnya seperti ini, ada kode pasien, nomor rekam medis, dan seterusnya. Untuk di dokter, kita lihat query-nya ada di kode dokter. Variabelnya seperti ini, kalian bisa lihat. Untuk pasien poliklinik, kita lihat di sini query-nya ada di kode polik. Terus rujukan, query-nya ada di kode pasien. Terus pasien pulang, query-nya ada di nomor rekam medis. Diagnosa di kode diagnosa. Keamanan sistem di pemakai. Di sini ada dua, yaitu pemakai dan kunci. Di sini apabila kita memasukkan username, di sini ditulis pemakainya kelompok 3 dan kuncinya yaitu 3. Terus di pemeriksaan, query-nya di kode pemeriksaan. Kode pemeriksaan, query-nya di kode pemeriksaan juga. Pelayanan pasien klinik, query-nya di kode pasien. Sampai bisa kalian mengerti? Ya, bisa. Oke, setelah itu Berarti kalau fungsinya query itu berarti nggak boleh ada data yang tersimpan sama. iya, betul. Sudah itu kita keluarkan, pastikan ini keluar karena apabila terbuka, Visual Basic tidak bisa terhubung dengan aksesnya apabila akses tersebut terbuka. Jadi kita tutup. Oke, sekarang kita jalankan. Klik tombol ini atau F5. Nah, seperti ini tampilannya. Username-nya yang keamanan sistem tadi kita masukkan. Kita masukkan username-nya yaitu pastikan supaya username dan passwordnya ini tidak diketahui oleh orang lain, supaya tidak gampang diakses oleh orang lain atau diubah oleh orang lain. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Dokter, jenis pemeriksaan, data ID pasien, pendaftaran pasien baru, pasien lama, pasien klinik, pelayanan pasien klinik, pasien rujuk tidak bisa diklik karena belum diklik filenya. Pertama-tama apabila kita mau mengaktifkan semua yang tidak bisa diklik itu, kita klik file. Nah, otomatis dokter, jenis pemeriksaan, dan cari ID pasien itu sudah aktif, pendaftaran dan pasien klinik. Untuk menginput dokternya, kita klik dokter. Nah, di sini formnya sudah terlihat seperti juga di atas. Pertama-tama kita menginput dokternya. Klik input. Terus kode dokter. Kita masukkan kode dokter yang dimiliki oleh rumah sakit. Misalnya D1. Terus nama dokter di dalam rumah sakit seperti Asrianti, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pastikan semua identitas dokter terisi. Nomor telepon dokter, supaya apabila ada kesalahan kita bisa menelpon dokternya secara langsung. Alamat dokter dan tempat prakteknya. Tempat prakteknya ini adalah rumah sakit yang ditempati bekerja. Oke, setelah identitas pasien sudah terisi, kita klik simpan. Kita klik simpan, otomatis data identitas pasien dokter tersimpan di data grid sini. Ini tersimpan, tersambung oleh akses yang telah kita buat tadi. Terus kita input
kode dokter yang kedua. Tempat tanggal lahir dokter di sini kita isi sesuai yang dimiliki dokter. Tanggalnya, identitas pasien, identitas dokter juga bisa dilihat di KTP ataupun identitas lain ya. Alamat dokter, tempat prakteknya seperti yang tadi. Oke, kita simpan. Nah, kode dokter yang kedua sudah tersimpan di data grid seperti yang dilihat di sini. Bisa kalian lihat juga di atas. Oke. Terus kita keluar. Sekarang yang akan kita isi yaitu jenis pemeriksaan. Kita klik jenis pemeriksaan, maka form ini muncul. Nah, di sini ada terdapat kode pemeriksaan dan harga. Nah, harganya yaitu 88.81. Pemeriksaannya yaitu diagnostik terapeutik. Harganya, misalnya harga untuk pemeriksaan ini yaitu 500.000. Nah, kita simpan. Otomatis kode tindakan tersimpan di data grid. Oke, bisa. Oh ya, bisa. Di pemeriksaan itu bagaimana difungsikan tombol cari. Jenis pemeriksaannya. Tombol cari. Oke, kita klik dulu jenis pemeriksaan. Terus masukkan kodenya, kode tindakannya. Misalnya 88.82. Terus kita klik tombol carinya. Otomatis tindakan 88.82 itu akan muncul. Muncul kodenya, pemeriksaannya dan harganya. Oke. Kita keluar, masuk ke pendaftaran. Seperti yang tadi saya bilang, pasien baru dan pasien lama tidak akan berfungsi apabila tombol pendaftaran belum diklik. Makanya kita klik tombol pendaftaran supaya muncul pasien baru dan pasien lama. Oke, kita akan menginput pasien baru, klik pasien baru. Nah, formnya seperti ini. Bisa kalian lihat juga di atas. Ada nomor rekam medis, jenis kelamin, nama pasien dan seterusnya. Oke, apabila Sebelum menginput bisa Anda jelaskan fungsi-fungsi semua tombol-tombol aman tersebut. tombol pertama. Oke, fungsinya input ini yaitu untuk menginput data identitas untuk pasien baru. Nah, klik simpan ini, tombol simpan. Apabila kita sudah menginput data identitas, kita klik tombol simpan supaya data identitas pasien tersebut tersimpan di data grid. Oke, kalau tombol cari kita klik input dulu karena tombol cari tidak akan berfungsi apabila kita tidak menginput nomor rekam medisnya. Terus untuk tombol ubah, di sini tombol ubah berfungsi juga seperti kayak cari tadi. Kita klik input dulu, cari nomor rekam medis pasien yang mau diubah. Terus kita cari nomor rekam medisnya, kita ubah, misalnya alamatnya kita ubah di situ, maka otomatis data identitas pasien tersebut sudah terubah. Nah, untuk klik tombol new ini berfungsi pada nomor rekam medisnya. Apabila pasien misalnya nomor rekam medisnya 0001, kita klik new, maka otomatis nomor rekam medisnya berurut. Ya, misalnya 01, 02 sampai seterusnya. Oke? Tombol hapus di sini berfungsi untuk menghapus data identitas pasien. Terus batal untuk membatalkan dan keluar untuk keluar ke form ini.
Oke, untuk menginput data identitas pasien baru, kita klik input. Nah, di sini tombol nomor rekam medis sudah aktif, tinggal kita masukkan nomor rekam medisnya, yaitu 000001. Nomor rekam medisnya ini sudah sesuai standar, yaitu 6 digit. Nah, kita masukkan nama pasien. Identitas pasien ini kita lihat di KTP pasien. Nama pasien yaitu Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahirnya, tempatnya yaitu Palopo, tahunnya, tahun kelahiran pasien. Kita cari dengan klik tombol seperti ini. Bulannya, kita klik bulan maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal cari bulan kelahiran pasien, misalnya Januari. Nah, tanggalnya kita pilih tanggal 6. Alamatnya, pekerjaan, asuransi yang digunakan oleh pasien. Di sini ada 4 pilihan, yaitu BPJS, Prudensial, AXA, dan Manulife. Kita pilih yang digunakan oleh pasien, misalnya BPJS. Nah, sekarang form penanggung jawabnya. Di sini identitas si penanggung pasien. Kita masukkan, misalnya pekerjaan, hubungan, kelompok dinas, kesatuan, pangkat, NIP, dan status. Sekarang pelayanan. Di sini dokter klinik, nama dokter yang menangani pasien. Misalnya Asrianti. Waktu pelayanan pasien. Pengirimnya dan nomor urut. Nah, sesudah ini identitas pasien sudah terisi. Kita klik tombol simpan. Nah, kita klik simpan. Otomatis identitas pasien yang sudah kita isi tadi tersimpan di data grid seperti di sini tersimpan. Nah, untuk penginputan yang kedua, kita klik input, terus new. Nah, untuk tombol new ini nomor rekam medisnya sudah secara otomatis berurutan, maka di sini akan tampil nomor rekam medis berikutnya, yaitu 000002. Nama pasien yang kedua yaitu ini, tempat lahir pasien ya, tanggalnya, tombol ini untuk mencari tahunnya, alamat, pekerjaan. Di sini ada pilihan ya. Kita klik ini, asuransi yang digunakan oleh pasien, dan identitas penanggung jawab pasien kita isi juga seperti yang tadi identitas pertama. Nama si penanggung pasien, hubungan terhadap pasien, kelompok dinas, kesatuan, pangkat, NIP, dan status. Nah, pelayanannya yaitu nama dokter yang menangani pasien, waktu penanganan, pengirim, dan nomor urut. Kita klik tombol simpan.
Maka identitas pasien yang kedua sudah tersimpan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya cuma mau membenarkan, berarti dengan adanya tombol new, maka nomor rekam medis pasien tidak akan ganda. Iya, karena dia sudah berurut. Nomor rekam medis pasien sudah otomatis berurut dari 01 sampai berikutnya. Yang lain ada mau ditanyakan? Bisa tampilkan misalnya kalau kita mencari identitas pasien, tapi sebenarnya identitas pasien di situ tidak ada peringatannya atau monitoringnya seperti apa? Misalnya 000003. Nah, kita cari. Nah, maka nomor rekam medis tidak ditemukan masukan lainnya. Ini peringatan bahwa nomor rekam medis tersebut belum digunakan oleh rumah sakit. Kalian mengerti? Ngerti. Oke, kita keluar. Sekarang kita masuk ke form pasien lama. Untuk pendaftaran pasien lama, kita klik tombol pasien lama. Maka akan muncul kode form pasien seperti begini di atas. Kalian juga bisa lihat di layar. Ya. Untuk menginput pasien lama, kita klik input. Masukkan kode pasien, nomor rekam medis 000001. Kita cari, maka identitas pasien muncul seperti ini karena kita sudah menginput tadi di form pasien baru. Kita masukkan kode pasien. Kode pasien yang digunakan oleh rumah sakit yaitu KP. Satunya ini adalah pasien pertama kali berobat. Sekarang pelayanannya, tanggal kunjungan pasien. Misalnya tanggal 3. Pemeriksaannya yaitu polineuropati. Dokter klinik yaitu waktu kunjungan, nomor urut, nah identitas ini sudah terisi. Kita klik tombol simpan. Maka identitas pasien lama tersimpan secara otomatis di data grid seperti ini. Nah, sekarang kita input pasien yang kedua. Kita klik input, masukkan nomor rekam medis. Kita klik tombol cari. Nah, data identitas pasien dengan nomor rekam medis 000002 akan muncul seperti ini. Tinggal kita masukkan kode pasien. Kita masukkan KP2 karena dia adalah pasien kedua. Terus tanggal kunjungan, pemeriksaan, dokter klinik, waktu kunjungan, dan nomor urut. Kita klik tombol simpan. Nah, identitas pasien yang kedua sudah tersimpan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maka bertanya, itu tombol cari ID pasien itu fungsinya untuk apa? Untuk mencari identitas pasien di pasien baru. Contohnya misalnya kita klik input, masukkan nomor rekam medis. Bukan siapa pertanyaannya dia tadi yang sama di bukan dari cari ID pasien di sini, tapi cari ID pasien yang di kolom yang cari ID pasien, bukan di kita. Maksudnya pertanyaannya bisa diulang? Maksudnya untuk mencari nomor rekam medis pasien. Ya. Ya, yang seperti saya bilang tadi, kita klik input, masukkan nomor rekam medis 000001.
0001. Misalnya 01 ya. Kita klik cari. Nah, identitas pasien di sini sudah ada. Ini identitas pasien ini ada karena kita sudah menginput tadi di pasien baru, maka akan muncul identitas pasien seperti ini. Nah, apabila kita mau menginput untuk datang kedua kalinya, kita masukkan kode pasien KP3, terus tanggal kunjungannya, tanggal 6, pemeriksaannya, dokter kliniknya, waktu kunjungan, dan nomor urut. Kita klik simpan. Maka nomor rekam medis 0001 ada 2 karena pasien tersebut sudah datang 2 kali berobat. Nah, kita keluar. Sekarang kita masuk ke pasien klinik. Pasien klinik sini ada 2, yaitu pelayanan pasien klinik dan pasien rujuk. Kita klik pelayanan pasien klinik, maka akan muncul seperti ini. Bisa bertanya? Iya, bisa. Tadi pertanyaan yang cari ID pasien, di sini saya mau tanyakan. Nah, fungsi untuk cari ID pasien itu fungsinya untuk apa? Itu dia terhubung di pasien lama atau pasien baru? Yang cari di mana? Pasien lama. Master, kalau bukan master. Nah, itu kan cari ID pasien tadi kan Anda menjelaskan. Oh, cari ID pasien. Iya, itu terhubung ke pasien baru atau pasien lama? Dia terhubung ke pasien lama. Bisa ada. Ya, kita seperti ini misalnya cari ID pasien. Kita cari namanya. Tampilkan data, maka muncul seperti nomor rekam medis dan kode pasien. Yang di pasien lama tadi. Iya, yang sudah diinput di pasien lama. Sekarang kita masuk ke pasien klinik. Kita klik pasien klinik. Sebelum kita masuk ke pasien klinik, kita masuk dulu ke bantuan. Karena di bantuan ini kita akan mengisi kode dan diagnosa. Kita mengisi kodenya yaitu G52.2. Diagnosanya yaitu polineuropati. Kita klik simpan, maka kode diagnosa dan diagnosa tersimpan secara otomatis. Nah, kita hapus dulu. Terus kita masukkan kode kedua yaitu G10, di mana G10 ini diagnosanya yaitu demensia. Usahakan kodenya sesuai dengan kliniknya. Kita kan klinik saraf, makanya kita isi kode diagnosanya tentang saraf. Kita klik simpan. Nah, kode yang kedua sudah tersimpan. Kita keluar, masuk ke pelayanan pasien klinik. Kita klik pasien klinik, terus kita input. Formnya akan muncul seperti ini. Terus apabila kita ingin menginput, kita masukkan kode pasien, misalnya KP1. Tampilkan data pasien, maka otomatis data identitas pasien akan muncul sesuai dengan kode pasien yang sudah kita masukkan tadi. Tinggal kita masukkan keluhan pasien, misalnya pusing pala berbi karena VB. Dokternya yaitu di sini kita masukkan kode dokternya, kita D1. Tampilkan dokter, maka nama dokter akan muncul. Terus diagnosanya, kita klik kode diagnosanya G10. Terus kita tampilkan diagnosanya. Nah, diagnosanya akan muncul yaitu demensia. Terus pemeriksaan penunjangnya yaitu 88.81 88
ya. 56.23. Terus kita tampilkan pemeriksaannya. Nah, di sini tindakan yang diberikan sudah tampil, yaitu diagnostik terapeutik dengan tarif 50.000 rupiah. Sedangkan okular termografi yaitu 400.000 dan neuroterapeutik yaitu 600.000. Sekarang kita mengisi ke resepnya. Resep obat yang diberikan oleh dokter. Misalnya PCT tarif. Nah, tarifnya akan muncul 510. Itu dijumlahkan oleh hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sekarang jumlah bayar misalnya 700. Terus kita klik kembalinya. Nah, di sini jumlah kembalinya akan muncul. Dari dia membayar 700.000, kembalinya adalah 190.000. Nah, kita isi nama petugasnya. Misalnya kita klik simpan. Nah, data tersebut sudah tersimpan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Fungsinya tombol cari pasien di sini bagaimana? Kita di sini fungsinya yaitu mencari data identitas pasien yang sudah kita input. Misalnya kita klik input, masukkan kode pasien, misalnya KP1, klik cari. Nah, di sini akan muncul datanya seperti ini: kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan seterusnya. Sudah bisa dimengerti? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa bedanya tampilkan data pasien dan cari? Kalau tampilkan data pasien, dia cuma menampilkan kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor rekam medis, dan tanggal kunjungan dan umurnya. Sedangkan kalau cari, dia menampilkan semua identitas pasien dari kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, resep, sampai ke petugas. Mengerti? Sekarang kita masuk ke pasien rujuk. Kita klik pasien rujuk, maka formnya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita menginput pasien rujuk. Klik input, kode pasien, tampilkan data pasien. Nah, data identitas pasien sudah muncul di kode pasien, nama, nomor rekam medis, jenis kelamin, dan diagnosa. Sekarang kita mengisi tanggal rujukan pasien. Kita klik tanggal rujukannya, misalnya tanggal 13, dan alasan rujukan. Pusing kepala tidak bisa ditangani. Tujuan rujukan, kesembuhan pasien. Oh maaf, di sini tujuan rujukannya di mana pasien akan dirujuk. Misalnya rumah sakit Ibnu Sina. Dokter pengirimnya yaitu kita masukkan kode dokternya yaitu D2. Terus lihat dokter. Otomatis nama dokter akan muncul karena sudah nama dokter tersebut sudah kita input di form dokter tadi. Terus keterangannya masih sakit. Kita klik simpan. Nah, identitas pasien tersebut yang sudah kita input maka tersimpan secara otomatis di data grid seperti ini. Bisa kalian lihat juga di layar seperti di atas. Terus input pasien rujukan yang kedua. Masukkan kode pasien. Tampilkan data pasien, maka akan muncul data identitas pasien, terus tanggal rujukan, alasan rujukan.
Tujuan rujukan yaitu rumah sakit yang ingin ditempati rujuk pasien. Rumah sakit Sayang Rakyat. Dokter pengirim yaitu masukkan kodenya yaitu D1 dan lihat dokter. Nama dokternya muncul, terus keterangannya. Kita klik simpan. Maka pasien yang dirujuk kedua sudah tersimpan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, saya minta salah satu dari kalian menyimpulkan semua form yang sudah saya tampilkan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari form tersebut. Sepengetahuan saya, aplikasi PB ini akan berjalan apabila disambungkan dengan Microsoft Access, karena data-data pasien yang diinput di PB ini secara otomatis akan tersambung di Access karena perintah dari ADODC dan data grid tersebut. Tetapi untuk menyambungkan rumus dari form 1 dan form yang lainnya, maka itu juga ada hubungannya dengan Microsoft Access. Terima kasih. Terima kasih karena sudah memperhatikan apa yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We only sell one. Give it to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we